Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan, ada kemudahan, dan salam manis. Matematika nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari ukuran letak atau posisi suatu data berkelompok. Mau tahu materi dasarnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, sebelum kalian ke ukuran letak, kalian harus tahu dulu yang namanya ukuran atau nilai suatu statistika deskripsi atau dasar. Ya, Bapak akan bagi 3 bagian. Yang pertama adalah ukuran permusatan data. Yang kedua adalah ukuran letak atau posisi data. Yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3, teman-teman. Ada mean atau dibilang rata-rata, ada median, ada modus. Ya. Jadi ukuran pemusatan data ada 3. Ada mean atau rata-rata. Yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, itu kalau ukuran pemusatan data. Pak, kok gak membahas median dulu sih, Pak, di video? Padahal di video udah bahas rata-rata sama modus. Nah, teman-teman, kenapa Bapak nggak bahas median? Karena median itu ada di video sendiri, yaitu ukuran letak data statistik. Jadi, Bapak jadikan satu saja untuk ukuran letak data berkelompok. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang ukuran pemusatan data sudah. Sekarang ukuran letak atau posisi data. Nah, di sini ada banyak ya. Ada namanya median, ada namanya kuartil. Nah, kuartil dibagi 3, teman-teman. Ada namanya kuartil bawah, ada yang dinamakan kuartil tengah atau sama saja dengan median, ada kuartil atas. Ya, kuartil dibagi menjadi 3 bagian. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah habis kuartil dan median ada yang namanya desil, dan yang terakhir adalah persentil. Jadi teman-teman, kalau udah ukuran letak posisi data, cari aja yang ujungnya il sama median. Udah itu aja. Kalau ujungnya il, pasti dia ukuran posisi, entah itu kuartil, desil, atau persentil. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang untuk ukuran penyebaran data. Nah, ini ada banyak macam, teman-teman. Ada yang namanya jangkauan, ada yang namanya jangkauan antar kuartil atau bisa dibilang sebagai hamparan. Ada namanya simpangan kuartil, ada yang namanya simpangan rata-rata, ada namanya ragam atau varians, dan yang terakhir adalah simpangan baku atau standar deviasi. Kalau dalam kalkulator tulisannya adalah STDV, ya, singkatan dari standar deviasi, atau di bahasa Inggris kan jadi deviation standard. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah tadi kita sudah
tahu ya ukuran nilai suatu statistika deskriptif atau statistika dasar. Nah, kita langsung ke intinya, yaitu ukuran letak data kelompok. Nah, pertama yang paling mudah dulu yaitu median. Median atau nilai tengah suatu ada, nah namanya aja median ya. Median itu asal kata dari medium, berarti levelnya di tengah-tengah. Jadi nggak ke kiri banget, nggak ke kanan banget. Pasti dia posisinya di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah-tengah itu akan kebagi dua datanya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah rumus dari median adalah tepi bawah median ditambah buka kurung, pembilangnya adalah setengah N, dikurang FKS median, seluruh pengurangannya dibagi dengan frekuensi si mediannya, baru semuanya yang di dalam kurung kita kalikan dengan interval, di mana med itu adalah nilai median, TBM itu adalah tepi bawah median, N itu adalah banyaknya data, FKS median artinya adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum median. Nah, ini hati-hati nih penggalannya. Frekuensi kumulatif kurang dari ya. Frekuensi kumulatif kurang dari berarti ada hubungannya sama menggambar OGIF ya. Kalau teman-teman pengen tahu untuk frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari, silakan klik e-card yang berada di pojok kanan sebelah atas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum median. Fmed adalah frekuensi median. Dan yang terakhir adalah I atau interval atau panjang kelas. Nah, statistik ini lebih ke rumus ya. Jadi teman-teman harus pahami dan pelajari dan hafalkan rumus median tersebut. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, itu kalau median. Sekarang kuartil. Nah, kuartil. Kuartil itu berasal dari kata bahasa Inggris artinya quarter. Quarter itu perempat ya, quarter ya, quarter. Nah, quarter terus tertas kuarto. Nah, itu berarti perempat. Namanya aja kuartil, berarti perempat. Jadi kuartil ini berasal dari bahasa Inggris yaitu quarter, yaitu perempat. Makanya dinamakan kuartil itu adalah nilai perempat bagian. Jadi ini data teman-teman bagi 4. Nah, macam-macam kuartil ada 3 teman-teman. Ada yang namanya kuartil bawah atau Q1. Yang ini. Ada yang namanya kuartil tengah atau Q2. Ini langsung saja ke median, dan median sudah ada rumusnya. Dan ada kuartil atas atau Q3. Jadi kuartil itu ada 3 teman-teman. Ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, kuartil per 4 bagian data. Rumus kuartil, nah berbeda. Kalau rumus median ini ada setengahnya. Karena cukup dibagi 2. Nah, kalau untuk rumus kuartil, mau nggak mau kita harus menuliskan T. Ya, T ini menunjukkan dia di kuartil mana sih? Apakah dia kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas? Nah, Nah, untuk rumus kuartil ke T atau QT, nah rumusnya adalah QT sama dengan TBQT
ditambah buka kurung. Rumusnya sama, cuman yang membedakan yang itu tadi nanti ada setengah N, ada T per 4N, ada T per 10N, ada T per 100N. Rumusnya sama, cuman membedakannya yang ini aja ya. Yang beda hanya ininya aja. Selebihnya sama ya. Nah, rumus kita adalah TB kita ditambah yang bagian atas selisih dari T per 4 kali N dikurang FKS QT. Semua pengurangannya kita bagi dengan FQT. Dan yang di dalam kurung ketika dapat dikalikan dengan I atau interval atau panjang kelas. Di mana QT adalah kuartil ke T. Nah, tergantung soalnya gimana. Kalau kuartil bawah berarti T-nya 1. Ya. Kuartil bawah T-nya 1. Nah, yang namanya aja bawah berarti angkanya paling kecil. Kalau kuartil tengah berarti T-nya 2. Kalau kuartil atas, hati-hati, kuartil atas berarti dia T-nya 3. Ya. TBQT adalah tepi bawah kuartil ke T. T itu adalah indeks atau kode kuartil. Tadi ya, kalau kuartil bawah T-nya 1. Kalau kuartil tengah T-nya 2. Kalau kuartil atas T-nya 3. N adalah banyaknya data. FKSQT adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kuartil ke T. FQT adalah frekuensi kuartil ke T. I itu adalah interval atau panjang kelas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah itu kalau kuartil. Sekarang desil. Desil. Nah, teman-teman kalau udah mendengar kata desil itu artinya per 10. Kalian pernah mendengar kata dasawarsa? Dasawarsa itu 10 tahun, berarti 10. Nah, namanya aja desil, berarti per 10 bagian suatu data. Nah, jadi semua satu data, teman-teman bagi jadi 10 bagian. Nah, rumusnya sama. Cuman yang membedakan tadi, kalau kuartil T per 4, kalau desil malah T per 10. Ya. Bapak ucapkan aja. Rumus desil ke T atau DT itu adalah tepi bawah desil ke T ditambah buka kurung. Yang atas adalah T per 10N Bapak ulangi. Yang atas adalah T per 10N dikurang frekuensi kumulatif sebelum desil ke T. Nah, seluruh pengurangannya dibagi dengan frekuensi desil ke T dikalikan dengan I atau interval, di mana DT adalah desil ke T, TBDT adalah tepi bawah desil ke T. T itu adalah indeks atau kode desil. Jadi T-nya itu dari 1 sampai 9. Kalau kuartil T-nya cuma sampai 3. Kalau desil itu sampai 9. Ya. N-nya itu adalah banyaknya data. FKSDT adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum desil ke T. FDT adalah frekuensi desil ke T. Dan I adalah interval atau panjang kelas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah, itu kalau desil. Sekarang persentil. Nah, kalau persentil, nah ini mah paling mudah ya. Persentil, persen. Nah, persen berarti per 100 ya. Persentil adalah ukuran
ukuran per 100 bagian suatu data. Rumus untuk persentil ke T adalah sebenarnya sama kayak median, kuartil, ataupun desil. Yang membedakan hanyalah T per 100. Kalau kuartil T per 4, kalau median setengah, kalau desil T per 10. Nah, karena persentil berarti T per 100. Sama rumusnya, PT adalah TBPT ditambah T per 100 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum persentil ke T dibagi frekuensi persentil ke T dikalikan dengan I, di mana ya PT adalah persentil ke T. TBPT adalah tepi bawah persentil ke T. T itu adalah indeks atau kode persentil. Jadi T-nya karena sampai 100 berarti T-nya dari 1 sampai 99. Ya. N itu adalah banyaknya data. FKSPT adalah frekuensi kumulatif sebelum persentil ke T. FPT adalah frekuensi persentil ke T. Dan yang terakhir I adalah interval atau panjang kelas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah itu rumus persentil ya. Berarti teman-teman harus paham dulu nih 4 rumus berturut-turut peletakan data. Rumus strukturnya sama tapi yang membedakan di koefisien di sebelah N. Tergantung makanya apa. Dia kalau pertanyaannya median berarti rumusnya sama, hanya dia pakai setengah. Kalau dia kuartil berarti dia pakai T per 4. Kalau dia desil berarti dia pakai T per 10. Dan yang terakhir kalau dia persentil berarti dia makainya T per 100. Jadi rumusnya sama teman-teman, cuma yang membedakan di depan N-nya aja. Dan hati-hati karena ini letak atau posisi, pastikan teman-teman pada saat dicontoh soal posisinya benar. Jangan sampai salah. Kalau salah, berarti itu bukan miliknya. Kayak ini harusnya posisi kuartil 3, tapi digantinya kuartil 2. Salah ya. Jadi teman-teman karena ini namanya aja ukuran letak atau ukuran posisi, jadi posisinya harus benar teman-teman. Jangan sampai salah ya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke. Nah ada peringatan buat teman-teman. Nah ternyata median sama saja Q2 atau kuartil tengah, sama saja dengan desil kelima, sama saja ke persentil ke 50 ya. Ini sama aja, pasti depan ujung sebelah N-nya ujung-ujungnya juga setengah ya. Mau tahu latihan soalnya seperti apa? Kita lihat video berikutnya ya teman-teman. Dan ingatlah teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.